Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa kembali bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik di kota maupun yang ada di desa, sampai di seluruh pelosok tanah air, dan saudara semua di Malaysia, di Amerika Serikat, dan dimanapun berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat beraktivitas, melakukan tugas kami masing-masing. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari Mazmur 123 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang ke tangan tuanya, seperti mata hamba perempuan memandang ke tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pada dahulu kala seorang hamba tidak boleh melihat wajah atau mata tuannya, hanya bisa melihat tangannya saja, dan tangan tuannya akan memberi tanda apa yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh hambanya tersebut. Setiap saat selalu ada kemungkinan tangan sang tuan akan bergerak, baik dalam gerakan yang mengandung perintah ataupun tidak berarti apa-apa. Tetapi hal tersebut harus diketahui dan dilihat oleh hambanya. Saudara, pemazmur mengibaratkan dirinya kepada Tuhan adalah hamba. Sebagai hamba yang baik, maka ia tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu matanya selalu memandang kepada Tuhan sebagai tuannya. Ketika Tuhan memberikan perintah, maka ia tahu dan segera melakukannya. Hari-hari ini kita perlu terus-menerus untuk memandang Tuhan, sebab setiap saat Tuhan mungkin akan memberi perintah, tuntunan-tuntunannya, atau bahkan memerintahkan berkat untuk kita dengan tangannya. Kondisi seperti itu hanya dapat kita jalani bila kita hidup intim dengan Tuhan. Pada saat kita intim dengan Tuhan, Dia tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia, maka segala tindakan Tuhan kita akan tahu. Orang-orang yang intim dengan Tuhan akan mendapat belas kasihan Tuhan. Daud berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab isi hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak." Daud mengerti benar bahwa sukacita dan sorak-sorai bukanlah bergantung dari berat ringannya situasi yang sedang ia hadapi. Tetapi ia percaya bahwa dengan memandang kepada Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan yang selalu berjalan di sebelahnya, dengan setia akan membuatnya mampu untuk terus berdiri tegak, meski situasi sama sekali tidak kondusif. Saudara, bagi Daud, kehadiran Tuhan bersamanya merupakan kunci utama yang membuatnya mampu terus hidup dengan penuh sukacita. Bersama Tuhan dia tidak perlu takut. Bersama Tuhan ada solusi, ada jawaban, pertolongan, bahkan kemenangan. Bersama Tuhan kita akan selalu bisa bersukacita. Itu disadari Daud, dan itu bisa kita lihat dengan begitu jelas dari tulisan-tulisannya dalam kitab Mazmur. Apakah saudara saat ini sedang kehilangan sukacita? Sulit untuk tersenyum dan tidak lagi merasa bahagia dalam hidup? Sadarilah bahwa beban kehidupan akan selalu datang silih berganti, saudara.
Kabar baiknya adalah Tuhan tahu dan mengerti pergumulan kita. Dia mendengar dan sangat peduli terhadap semua itu. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan selalu siap menyertai kita dan selalu siap memberi kelegaan, bahkan melepaskan kita dari segala belenggu. Tuhan akan selalu ada beserta kita. Masalahnya, saudara, apakah kita mau mengarahkan pandangan kita kepadanya? Apakah kita mau mengandalkan Tuhan, bertumbuh dan bergantung kepada Tuhan, atau terus terfokus pada keadaan, permasalahan yang datang silih berganti? Sebuah hidup yang penuh sukacita dan sorak-sorai bukan tergantung dari masalah, tetapi kemana kita mengarahkan pandangan. Ada Tuhan di dekat kita, saudara, yang bisa kita lihat lewat kacamata iman kita. Pergunakan itu dan arahkan pandangan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia berdiri tepat di sebelah kita dan siap untuk memelihara dalam kita melangkah. Terus memusatkan pikiran dan pandangan terhadap masalah akan membuat kita semakin sulit untuk bersukacita. Sementara tidak ada satupun yang berubah menjadi lebih baik dengan terus memupuk kekhawatiran. Firman Tuhan sudah mengingatkan hal ini sejak dulu, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sukacita dan kegembiraan yang sejati berasal dari Tuhan dan tidak pernah tergantung dari kondisi yang kita alami saat ini. Daud tetap bisa bersukacita, bahkan bersorak-sorak meski tengah berada dalam kesulitan, karena ia senantiasa memandang kepada Tuhan. Itulah rahasia agar jiwa kita bisa tetap bersorak-sorak walaupun situasi dan kondisi sedang jauh dari kondusif. Daud mengetahui kuncinya dan ia sudah membagikannya kepada kita, saudara. Mari kita tanamkan ayat ini dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bisa berdiri tegak dengan sukacita tanpa peduli kesulitan apapun yang tengah menimpa kita. Dan mari kita pandang Tuhan selalu, karena hanya dengan memandangnya kita beroleh kemenangan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Tuhan pada saat malam hari ini yang meneguhkan kami, menguatkan kami, mengajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami senantiasa memandang Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang masalah, kesulitan yang kami alami saat ini, situasi, kondisi yang kami alami saat ini, saat kami memandang Kristus, memandang Tuhan, Tuhan akan mendatangkan sukacita, mendatangkan jalan keluar, mendatangkan pemeliharaan, jawaban, dan juga pertolongan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu pada saat malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami yang mendengar program ini, dimanapun kami berada. Tuhan yang memberkati kami semuanya, saudara-saudara kami di perantauan, di luar negeri, dalam negeri. Tuhan yang tetap teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan. Tuhan menjamah menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara kami dalam rumah tangga, pekerjaan, keluarga, bisnis, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan malam ini, pimpin kami, tuntun kami, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi negeri kami, daerah kami tinggal, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersukacita dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.